Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Setelah kemarin kita mengungkap sejarah Bendungan Cimeta, untuk saat ini saya masih berada di Bendungan Cimeta dan akan mengungkap kembali lebih dalam sejarah dan mistis apa saja yang ada di Bendungan Cimeta ini. Dan kemarin kita telah mendapatkan informasi dari seorang yang bernama Kopeng. Untuk hari ini kita akan lebih memperdalam lagi misteri apa saja yang akan kita dapatkan di Bendungan Cimeta ini. Dan untuk sini saya tidak sendiri, saya bersama Abah Ani sebagai penelusur, merangkap sebagai mediator, dan kita kedatangan seorang sesepuh yaitu Akang Mis. Dia akan mengungkap sejarah lebih dalam lagi, sejarah Sungai Cimeta ini. Dan bersama tim saya, tim One Mystery. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan One Mystery, karena kami akan lebih lagi memperdalam lagi sejarah Bendungan Cimeta ini. Gimana kronologinya kita lihat saja nanti. Jangan lupa, saya dari One Mystery mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komennya. Dan untuk lebih lanjut, saya mohon bantuannya kepada para penonton agar tim kami dapat terus melakukan penelusuran ke tempat sejarah-sejarah lainnya yang kami akan datangi nanti. Dan untuk itu mari kita telusuri lebih lanjut sejarah apa saja dan misteri apa saja. Jangan kemana-mana, mari. Halo sahabat One Mystery, sebentar lagi kita akan sampai di tempat kita mencari informasi lebih dalam lagi tentang bendungan Sungai Cimeta ini. Dan sekarang kita sedang mencari tempat untuk bermediasi sekaligus berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan One Mystery. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kami mohon bantuannya kepada penonton untuk mensupport terus channel kami agar kami dapat melakukan penelusuran kembali ke tempat-tempat sejarah yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan One Mystery. Mari kita telusuri sejarahnya. Halo sahabat One Mystery, untuk saat ini kita akan mencari tempat untuk bermediasi dan kita akan mencari tempat untuk berinteraksi dengan gaib di Sungai Cimeta ini. Dan seperti yang Anda lihat, jalannya cukup lumayan menantang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan One Mystery. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kami memohon bantuannya kepada penonton untuk like, subscribe, dan komennya. Ayo, mari kita lanjut. Halo sahabat One Mystery, kini kami sudah sampai di tempat kami bermediasi dan langsung akan berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Untuk lebih lanjut dan mempercepat waktu, kita akan bertanya kepada Abah Hani dan untuk sekaligus akan menelusuri tempat ini. Gimana, Bah? Coba telusuri. Ya, sebelumnya saya mengungkap dan menelusuri sejarah yang belum kita ketahui, dan datangnya grup One Mystery ke sini mudah-mudahan menjadi sejarah yang kuat dan menjadi perbincangan yang menjadi sejarah nomor satu. Karena sejarah itu harus kita diketahui juga, ya. Karena zaman dahulu mungkin ya, zaman dahulu kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kalau saya ini rasakan di sini posisi banyak suara-suara yang menjerit dan menangis. Ya. Sahabat Misteri, sepertinya Abah sedang melakukan interaksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Dan di sini begitu banyak para pejuang yang mati terbunuh. Dan ada juga seorang
Belanda. Namanya dia itu Letnan Johnny, ini kalau nggak salah ini yang menyampaikan ke telinga saya. Dan untuk lebih jelas, saya akan mencoba memanggil gaib yang ada di sini, dan mudah-mudahan gaib itu bisa mengasih dan memberitahu sejarah yang saya pinta. Dan selanjutnya untuk saya cuma itu. Oh iya. Gimana Kang Mis, menurut Kang Mis ya keberadaan situasi saat ini? Coba Ya, jelaskan. di sini auranya ya cukup agak tegang. Oh iya. Ya, dikarenakan ya mungkin dari sejarah-sejarah zaman dahulunya Ya. ya mungkin cukup menarik juga lah kalau zaman dahulu begitu. Oh iya, itu dia. Ya, sahabat misteri, langsung saja kita lakukan penelusuran dengan seorang mediator kita yaitu Bahan. Bah, bisa coba langsung telusuri berinteraksi dengan makhluk di sini. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan atas izin Allah Ya. saya akan mencoba memanggil Mbak Ibu yang ada di sini untuk diminta keterangan sejarah Cemeta ini. Kemungkinan sejarah yang cukup harus kita ketahui, karena pahlawan-pahlawan kita atau para karuhun kalau bahasa Sunda Ya, betul. di sini punya sejarah yang cukup tinggi lah. Kita kan nggak tahu posisinya, ini kan pasisian kalau bahasa kampung, jadi tidak ada yang tahu masalah mistis yang ada di sini bagaimana ceritanya. Yang saya tahu kemungkinan kalau yang alat-alat cukup canggih juga itu ngambilnya ya sebatas sejarah yang gede. Kalau yang terpencil begini, nah ini saya dari One Misteri akan coba mengungkap sejarah yang kalau dibilang ini sudah silam, tapi saya akan membongkarnya karena ini suatu perjalanan dan perjuangan kita harus tahu. Ya, betul. Kita nggak bakal enak seperti ini kalau ibaratnya nggak ada pahlawan-pahlawan dan para pejuang dulu yang mati terbunuh di sini. Mungkin saya akan mencoba dulu nih untuk mengambil sosok gaib, dan mudah-mudahan jasa saya kuat. Amin. Tidak ada gangguan. Ya. Ya, sahabat misteri, saat ini Abah akan memanggil sosok gaib yang ada di sini untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi. Seperti yang Anda lihat, Abah sedang bermediasi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Dan yang saya rasakan di sini, suasananya cukup lumayan menegangkan, sahabat misteri. Sepertinya gaibnya mulai masuk ke dalam raga Abah Ani seperti yang Anda lihat. Kekuatannya lumayan cukup dahsyat. Sampurasun. 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 Coba Kang Mis bisa Anda tanyakan dan coba sambut Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten ye Sampurasun. Sampurasun, Pak. Sampurasun. Dan aya naon arah nyindir pangkat ye. Sapunten pisan satu acana janten kieu riang atau napi zaman kapungkur sayong naroskeun antawi sejarah bendungan Cemeta awal-awalna. Tujuan aing nanya itu sejarah. Nuhun. Gua rek nanya. Nuhun. Naon dibutuhkeun ku anjeun tina sejarah itu? Kadongkapan abdi ka dia abdi teh
Jadi hayang ngamumule hayang ngelestarikeun ieu bahwa itu supaya dikenang. Jadi ngenang pejuang anu baheula. Ingat kurang. Mohon ya. Ieu daerah emang buka sejarah. Kabeh daerah buka sejarah. Cuman daerah Balungan di dia. Itu ayam apa? Tayana anjir. Model pemuda-pemuda datang kaya tempat. Lamun kula keningali anjeun. Jeung ieu manusia nu kaeusian ku kula. Kula malat. Kula ieu datang ka ieu tempat. Ku kula diberi keterangan. Ieu tempat baheulana denge kuaranjeun ingat. Tapi ke saha wae di lemah sabab ieu kula nu apal di dieu ti awal sejarahna Cimahi. Baheula ieu Legok Angker. Naon sabab disebut Legok Angker? Buka watanana Ratu Anten ku ayeuna mah. Kerjaman ngalalakona Nyimas Intan Mega Mustika. Dibantu ku inungna Nyimas Ringgit Naga Uli. Kula baheula di dieu. Perjuangan ngebelaan ieu wilayah kusa buka ulah teh boga hiji pasantren. Pasantren Padepokan. Raden Dahasi Jagat jeung incu kula Raden Balungtunga anu ngabrik kekuatan Ratu Anton. Tah tidinya hiji kekuatan kula dikaluarkeun di sejarah. Ingat kuaranya. Kula ngaboga ajian Banyu Meta jeung Raden Dahasi Jagat ngabogaan aji Pancasona. Kukula saya nu mangklang di dia didorong kula ku kekuatan aji Banyu Meta. Dina cerita si Ratu Anten kadese. Lamun teu dielehkeun ku kula, jelema anu bakal datang arek kumaha di daerah. Kula ngerasa sedih. Abad daun, 1000 tahun. Kula ongkel sageni nuka karek bisa ngomong. Disebab anyun anu ngorek kana sejarah. Memulai ieu tempat. Lemah urang anyun mati ngagar mah. Eyang anu pait lakon di dieu baheula. Maneh nitip yang sing berguna ke negara. Bakti agar kalmah. Jadi budak ngora kudu bener tina jalan kabeneran. Kerayang ngarasa kagum karanjeun sakabeh. Anu neangan sejarah ngungkap. Kerayang ngarasa aja. Bejakeun ka jelema ieu. Prak anyun sing baranar amun bakti ka nagara bakti ka lemah guratkeun di jalan ka hade.
Sebab sejarah wilayah ieu anu sakitu gede nak kakarek ayeuna ku anjeun diungkap ieu sejarah. Kula nitipna aranjeun. Terus yang apa? Baheula kula boga padepokan Singa Sampurna. Dan di padepokan kula dibantu ku muridna Eyang Karega anu aya di Sumurban. Dan masalah lakona Eyang Dapa tah muridna eta anu sok ngabantu ka padepokan Eyang ngaranna Raden Murak Pancabuana. Kan sakitu keterangan teh Eyang meureun naon deui hayang lebih jelas teh Eyang mongka bade naroskeun ya apa ieu sungai teh cai mata teh aya sangkutanna sareng Citarum. Aya. Dan cuman sejarah Citarum. Yang mah bisa nerangkeun secara gamblang. Sebab eta lalakonna Sangkuriang. Dinawa singkatna Citarum. Sangeusna anu ngaran Raden Sangkuriang meureunna dina zaman harita. Ngarasa eleh ku ilmu nu jadi ibuna nyaeta Ibu Dayang Sumi mun teu salah kilalakon. Eta benungan ditarik ku hiji Sanghyang ngaranna Sanghyang Angkara Buana. Sangkuriang teu narima, manehna oge ngagunakeun deui kakuatanna mung saeuna ditarik secara sirna. Nyata manggil raja-raja jin dina waktu hari. Dangarana hiji perjalanan tak manghuran bulu. Sangkuriang eleh. Sanajan ngagunakeun kekuatan jin eta tohaga ngangkat batu. Hayang nutup patalian. Cuma dikait ku are dua. Secara mata logika. Mah mungkin. Ya, terus Areuy bisa ngait batu di segitu gede. iya. Kusabab naon? Kekuatan Eyang Sagoro Buana anu kuat. Tas geus beres eta ngeureungan Eyang mah bisa secara gamblang masalah eta. Datang lalakon hiji kerajaan di dinya. Di dinya ya kerajaan zaman kerajaan Eyang tepati paham ngan cuman menurut pengalaman kontak batin Eyang baheula eta jadi perbatasan pertempuran perang antara kerajaan-kerajaan. Tas geus beres ngalakon Sangkuriang tadi didinya aya hiji manusia anu ngaranna Raden Mandala Sukma. Raden Mandala Sukma ngebogaan kesaktian luar biasa. Nya akhirna manehna menang tugas sebab ieu sagut paut jeung Pajajaran. Ngadegeun nagara leutik eta nagara diaranan Raja Mandala. Nuhun. Raden Mandala Sukma harita dibantu ku Nyimas Arum Kencana. Keur ngubrak ngabrik dina lalakon eta kerajaan Eyang kurang paham. Dan kemungkinan sejarah eta kuat. Perbatasan Jawa Barat dibelah ku hiji Citarum. Raden Mandala Sukma akhirna boga ngaran kuat seungit nepi ka ayeuna. Raja Mandala. Ta eta mesti kena aya hubungan jeung Pajajaran. Kusabab Tatara Sunda Raja nu kahiji sangeusna Sangkuriang jeung Dayang Sumi
Prabu Siliwangi lah anu berdiri ngabelaan Jawa Barat. Sakitu ti kula. Prak ku anjeun. Ingat, simpan sejarah ieu. Mana yang geus aruntung? Apa kalau ieu sejarah? Koreksi kalau ieu sejarah. Kula ribu-ribu tahun di alam gaib. Hayangan disebut ngaran sampurna kula can bisa. Ngan di kula nitip. Jalankeun kahirupan. Prak ungkap sejarah. Sabab ungkap sejarah keur kula ngadukung. Sabab eta perlu nyaho rasa ukur mana naungkul mana nya kula mualila karunya ijazah di nya kula mongke asa geni anu pernah boga sejarah di dia jeung si Raden Daha Sejagat jeung Balung Tua baheula ieu legok angker ku kekuatan si Ratu Anten aleh wai sakitunya pet gula mualila bejakeun ka ieu budak mohon atuh hayang ti abdi sa jajaran ieu nganuhunkeun anu atos sakumaha eces jentre jelasna ti awal dugi ka akhir sejarah-sejarah mohon atur nuhun pisan hayang pek jalankeun ieu boga sejarah nya mohon titik anjeun hiji pemuda mohon kudu arakur mohon sebab ieu sejarah gede sakitu ti kula sampurasun rampes. Kalau sepertinya jasadnya goibnya akan meninggalkan jasad Mahani. Coba dibantu, coba. Ya, seperti yang Anda lihat, goib yang tadi telah keluar dari raga Mbah Ani. Kalau sahabat One Mystery, jadi kita harus melestarikan sejarah ini karena sejarah ini sangat berharga bagi negara kita dan kita sebagai sosok pemuda ingin membangkitkan sejarah yang ada di sini. Seperti yang tadi kita dapatkan informasinya cukup jelas dan lumayan cukup sedetail mungkin. Coba gimana Kang Mis bisa dijelaskan lebih lanjut? Menurut Kang Mis gimana? Ya alhamdulillah untuk mengungkap sejarah cukup cukup sudah terdapat dari awal sampai akhir dari sejarah awal sampai ke akhir bahkan sejarah wilayah ini ada bersangkutan dengan Citarum. Oh iya, cukup segitu aja. Iya. Untuk saat ini kita sedang mengembalikan energi Mbah Ani agar dapat stabil lagi. Karena energi yang tadi masuk, energinya lumayan cukup kuat. Kalau bahasa Sundanya rohaga. Gimana Bah? Udah enakan sekarang? Alhamdulillah. Bisa Abah jelaskan informasi-informasi yang kita dapatkan di sini tadi? ya mungkin dari saya tidak banyak tentang mengungkap karena yang lebih jelas mungkin barusan ada sosok gaib yang masuk pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan sejarah ini menjadi bukti bahkan ternyata dibalik kita semua ini di belakangnya itu banyak pejuang-pejuang dan para sesepuh yang membela tanah air ini. Dan kita sebagai pemuda atau bangsa penerus yang akan tahu ke depannya bagaimana. Kita harus dirawat dan dilestarikan mungkin dan dihargai sejarah-sejarah
yang ada di sini. Ya. Karena ini sejarah, saya juga merasa sedih. Karena kenapa? Baru tahu begitu dalam dan ceritanya begitu memukul hati saya sendiri. Yang punya sejarah utama dan di akhir hayat dia punya nama di sini. Akhirnya jadi Cimeta. Kalau dulunya ini kemungkinan legok angker kalau saya dirasakan ini. Karena itu kekuatan Ratu Anton ingin menguasai ini sejarah. Mungkin dari saya cuman itulah yang sampaikan. Karena kenapa? Yang penting kita harus melestarikan alam dan menghargai gaib. Walaupun sebagian orang bilang kita harus percaya sama Allah, emang betul. Tapi dalam kitab juga berfirman sedikit, waladi bil goibi. Dalam arti itu, hai manusia atau orang-orang yang hidup. Ada manusia, juga ada gaib. Jadi kita harus saling menghargai. Karena yang diciptakan bukan kita semata. Jadi ada suatu makhluk gaib juga. Maka di situ tercantum waladi bil goib. Jadi antara kita hidup tetap juga akan mati. Dan kita orang hidup menghargailah makhluk yang tidak kelihatan. Jangan meremehkan suatu gaib karena Sang Pencipta juga kalau saya ketahui untuk saya sendiri, dia itu juga tidak berwujud. Yang kita sembah itu Allah yang Maha Kuasa, tahu segala-galanya. Ini cuma itu dari yang saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Jadi sahabat One Misteri, itu dia informasi yang kita dapatkan dari Kang Aning sekaligus dari gaib yang ada di sini. Dan seharusnya kita terus lestarikan tempat-tempat sejarah, dan tempat itu merupakan tempat yang paling berharga untuk para pejuang kita, sebagaimana mereka mengorbankan nyawa mereka untuk memperjuangkan negara kita ini. Dan saya dari tim One Misteri mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan acara kami tim One Misteri. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti tim One Misteri, tetap like, subscribe, dan komen. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kata-kata yang lumayan cukup salah, kata-kata dari kami tim One Misteri, untuk dimaafkan. Dan mungkin cukup segitu informasi yang kita dapatkan dari Sungai Cimeta ini. Seperti yang telah tadi gaib jelaskan, lumayan cukup lumayan cukup jelas, bukan cukup jelas lagi, sangat jelas sekali. Dan jangan kemana, tetap saksikan channel One Misteri, tetap like, subscribe, komen, dan share. Cukup sekian dan terima kasih. Sampurasun.